Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Hajah Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana cara kita memperoleh informasi dari teks? Informasi dari teks dapat kita peroleh dengan cara: 1. Membaca judul teks. 2. Membaca isi teks dengan cermat. 3. Mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gunung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas di dalam bunker. Ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempeng besi setebal 3 cm. Berdasarkan teks Melihat Jejak Merapi di Kali Adem, tugas kalian silahkan kalian tuliskan ya soal dan jawaban yang terkait dengan teks Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Mari kita pelajari jenis usaha pariwisata ini. Jenis-jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat,
keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia ini pastinya akan berdampak pada pengelolaan jasa penginapan. Mengapa demikian? Nah, karena sebagian besar wisatawan yang datang ke Indonesia ini baik dari dalam maupun dari luar negeri, mereka akan menghabiskan waktunya untuk menjelajahi wisata yang ada di Indonesia. Sehingga mereka memerlukan waktu 1-2 hari. Oleh karena itu, para wisatawan ini pasti akan membutuhkan tempat penginapan. Makanya di daerah-daerah wisata biasanya akan berkembang juga jasa penginapan seperti hotel. Nah, ini berikut contoh hotel yang ada di beberapa di Indonesia. Selain jasa penginapan, sektor pariwisata juga ini berdampak pada usaha penjualan cenderamata. Mengapa demikian? Karena pada beberapa daerah ini pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu yang menonjol dalam bidang kerajinan ataupun dalam bidang makanan. Sehingga meningkatnya sektor pariwisata di Indonesia ini berdampak pula dengan usaha penjualan cenderamata. Baik itu cenderamata yang bersifat benda, kerajinan, kemudian ataupun yang bersifat makanan seperti pusat cemilan dan oleh-oleh khas yang ada di Jawa Timur yang menghadirkan makanan-makanan khas dari Jawa Timur. Dari sektor pariwisata juga ini terdapat penyedia jasa pemandu wisata atau yang dikenal dengan tour guide. Nah, pemandu wisata ini bertugas untuk menjelaskan ya atau memberikan informasi kepada para wisatawan mengenai objek wisata yang mereka kunjungi. Usaha pariwisata juga berdampak pada penyediaan jasa bis pariwisata dan transportasi, seperti di beberapa daerah ini terdapat bis-bis wisata yang akan mengantarkan para wisatawan ini untuk berkeliling untuk melihat objek wisata yang ada di tempat tersebut. Contohnya ini kalau kita ke Bandung, kita akan ketemu dengan bis wisata yang kenal dengan namanya Bandros, yaitu Bandung Tour on Bus. Kemudian di Yogyakarta juga ada bis wisata yang membantu para pengunjung untuk mengelilingi objek wisata di Yogyakarta. Dan yang terakhir ini adalah bis wisata yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Nah, jika kalian pergi ke DKI Jakarta ingin berkeliling wilayah Jakarta, ini dapat kalian gunakan bis wisata yang ada di Jakarta tersebut. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tugas kalian silahkan dibuka buku siswanya halaman 40. Mari kita renungkan, menurut kalian, mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha yang berbeda? Kemudian, bicarakan dengan orang tuamu cita-citamu saat nanti besar. Saat nanti dewasa,
Jenis usaha apa yang akan kalian lakukan? Kemudian ceritakanlah kepada teman-temanmu melalui buku BDR kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.